Diginov mempublish sebuah artikel terkait isu terbaru, yaitu bagaimana cara menyelamatkan sektor agrikultural dan pertanian di kala pandemi COVID yang sudah berlangsung di Indonesia selama 4 bulan. Dalam video ini kami akan bahas sedikit wacana terkait striving for the new agriculture and F&B industry dan bagaimana cara kita berjuang saat ini. COVID-19 belum menyelamatkan pertanian. Jangan salah, dampaknya pada pertanian cenderung jauh lebih buruk daripada di sektor lain. Karena vaksin untuk memerangi COVID-19 tetap sulit dipahami, diskusi dan debat saat ini dipusatkan sekitar berapa lama, apa langkah selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana seharusnya industri merespon, berapa banyak nyawa yang akan terpengaruh, dan seberapa sulit mata pencaharian saat ini terpengaruh, dan seterusnya. Harus ada perubahan signifikan dalam pertanian secara global, karena bertani tidak bisa berhenti atau menunggu. Analogi dalam pertanian bukanlah kereta api yang berhenti ketika tidak ada pengemudi atau bahan bakar dan mulai bergerak saat Anda memiliki keduanya. Tetapi lebih ke waktu yang harus terus bergerak. Oleh karena itu, untuk dapat secara efektif menangani dampak jangka pendek dan jangka panjang, pemerintah harus fokus pada perencanaan dan persiapan untuk kedua situasi ini. Sektor pertanian menjadi pengaman pemenuhan kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia. Tapi, mampukah sektor pertanian mengantisipasi dampak COVID-19? Masih ingatkah kita ketika 2 bulan lalu masyarakat berada pada kondisi panic buying terhadap produk-produk makanan dan kebersihan di tengah kondisi PSBB? Adapun poin-poin yang menjadi perhatian adalah pendidikan karakter pemilik usaha, pelatihan peluang usaha, studi banding, pelatihan teknologi terbarukan, dan pelatihan pengolahan hasil tani. Langkah mitigasi yang harus kita perjuangkan adalah pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bersinergi secara bersama-sama mengalokasikan sumber daya secara optimal, memperkuat program pemberdayaan petani dan padat karya berbasis pertanian di desa dengan model cash forward, menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, menjamin kelancaran sistem logistik pangan antar wilayah serta kesiapan distribusi, mengakselerasi peningkatan jumlah penerima manfaat kredit usaha rakyat, dan beberapa langkah mitigasi beserta penjelasan yang akan Anda temukan dalam artikel kami di Diginov Institute. Di mana agenda utama selama pandemik ini terbagi atas 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek terdiri atas stabilitas harga pangan termasuk kontrol harga, fasilitas pembiayaan petani dan padat karya pertanian. Jangka menengah, mendukung daerah defisit, diversifikasi pangan lokal, antisipasi kekeringan. Jangka panjang, perluasan tanaman pangan, peningkatan produksi per tahun, pengembangan perusahaan, dan petani milenial. Berikut ini adalah inovasi yang dilakukan di Amerika dalam rangka New Normal Agriculture. Solusinya, meningkatkan sistem pendaftaran petani dan nelayan, serta sistem bantuan pemantauan yang diberikan kepada petani yang disebut FIMS dengan memadukan semua data dari kantor regional, biro, lembaga, dan perusahaan, serta proyek asing dan lokal dan mitra unit pemerintah daerah. Kondisi agriculture di era milenial adalah masalah dari sumber daya manusia, di mana problemnya adalah jumlah petani yang ada sudah tidak produktif rata-rata di usia 47 tahun dan terus berkurang serta tidak adanya regenerasi. Hal ini berdampak pada stabilitas pangan dan komoditas yang minim, hingga Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang atau 8% dari penduduk Indonesia. Sisanya lebih dari 90% masuk dalam petani kolonial atau petani yang sudah tua. Sehingga solusi yang bisa kami utarakan adalah program Kementan dengan meningkatkan Al-Sintan, yaitu alat dan mesin pertanian, dan mengadakan program PMS atau Petani Masuk Sekolah untuk menarik minat dari generasi milenial serta memperkenalkan dunia pertanian baik dalam mata pelajaran maupun praktik. Selain itu, problem yang kita dapatkan adalah pemicu ketidaktertarikan masyarakat khususnya generasi milenial juga dikarenakan rendahnya pendapatan atau kesejahteraan petani, sehingga ketersediaan pasokan untuk pangan menjadi kurang dan mengakibatkan negara harus melakukan impor untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan.
Petani-petani yang ada saat ini juga sulit untuk melakukan pengembangan usaha, baik itu lahan maupun ekspansi diversifikasi komoditas. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan modal dengan hanya mengandalkan pendapatan yang tidak seberapa. Oleh karena itu, solusi teknologi dibutuhkan. Kita mengenal ada 3 startup yang sudah berkecimpung dalam dunia pertanian, yaitu Eragano, iGrow, dan TaniHub. Untuk Eragano, dari sisi petani, startup ini akan membantu mereka untuk membudidayakan tanaman serta tips bertani yang efisien. Untuk iGrow, dengan jargon solusi dari hulu sampai hilir, Eragano menyediakan layanan sekaligus dalam satu aplikasi dengan tujuan membantu petani Indonesia. Kemudian TaniHub memiliki cita-cita besar untuk bidang pertanian Indonesia, sehingga petani Indonesia bisa langsung berjualan hasil panen sekaligus berkomunikasi dengan konsumen. Demi tercapainya Indonesia 4.0 di industri agriculture, tidak hanya bergantung pada teknologi apa yang sudah memudahkan para petani, namun edukasi teknologi terbarukan serta pendidikan mengenai pertanian harus selalu dilakukan demi tercapainya sinergi yang baik dari sisi pelaku dan penunjang pekerjaan tersebut. Berikut ini adalah 10 industri prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2015 sampai 2035. Pada pengembangan visi dan misi Kementerian Perindustrian Indonesia, terdapat 10 industri prioritas yang akan dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah tentunya industri pangan. Selama beberapa periode terakhir industri pangan terus berkembang diakibatkan oleh perubahan demografi, terutama negara berkembang seperti di Indonesia. Selain itu, industri pangan merupakan salah satu kontributor terbesar ekspor nasional dengan capaian kinerja konsisten positif. Tidak hanya ekspor, industri pangan juga berperan dalam peningkatan produktivitas, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja, termasuk UMKM pangan. UMKM pangan merupakan salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan ekonomi rakyat. Selain itu juga, penyediaan dan perluasan lapangan kerja yang kuat terhadap krisis. Dari banyaknya manfaat digitalisasi pada industri pangan, tentu tidak dipungkiri bahwa ada dampak internal dan dampak eksternalnya. Dampak internal adalah efisiensi proses bisnis, meningkatnya brand awareness, memperkuat pengambilan keputusan, memperkuat keamanan kerja, mengurangi biaya, meningkatkan kinerja produksi. Sedangkan untuk dampak eksternal adalah keberlanjutan lingkungan, fokus pada kesehatan dan keberlanjutan, keamanan dan kualitas pangan, diversifikasi portofolio produk, jangkauan global, meningkatkan pasar kompetitif. Namun, siapkah kita dan pemerintah? Temukan dalam artikel kami di DigiNov Institute. Sebagai penutup dari kami, DigiNov Institute melihat sisi lain dari pandemi COVID-19 yang memberikan ruang untuk digitalisasi di UMKM sektor pangan yang membawa Indonesia semakin dekat dengan realisasi revolusi industri 4.0. Kita melihat bahwa telah banyak penyedia jasa pengantar makanan yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM sektor pangan untuk melakukan shifting. Salah satunya adalah kurangnya literasi digital dalam ekosistem. Edukasi terkait pengoperasian dan teknik pemasaran digital dapat pula diberikan secara coaching. Inkubasi dapat memfasilitasi mereka sebagai coach dan mentor bisnis digital. Untuk keberlanjutan bisnis dan merespon COVID-19, juga dibutuhkan SOP untuk pengolahan dan pengemasan produk makanan untuk memastikan kualitas yang baik dan higienis. Thanks for watching DigiNov Institute. Sampai bertemu di literasi selanjutnya.